Shalom, salam damai sejahtera dimanapun kekasih-kekasih Tuhan berada. Tidak secara kebetulan saudara menemukan khotbah sapaan firman, karena sesungguhnya tidak ada yang kebetulan. Tuhan ingin berbicara secara pribadi kepada saudara sebagai anak-anak Tuhan. Sapaan firman berjudul "Kamu adalah terang dunia". Matius pasal yang kelima ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Para sahabat, sebetulnya kita bukan terang dunia. Dalam arti Tuhan Yesuslah yang sesungguhnya merupakan terang dunia. Itu ada di dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-9, Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 12, Yohanes 9 ayat 5. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kita adalah terang di dalam Tuhan. Tertulis di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Artinya kita ini memantulkan terang dari Tuhan. Atau seharusnya kita ini harus memantulkan terang dari Tuhan. Ini adalah salah satu khotbah di bukit di mana Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya tentang hakikat panggilan sebagai orang Kristen. Kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi kita dipanggil untuk memantulkan terangnya Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Setidaknya ada fungsi terang. Yang pertama adalah yang harus kita pahami, terang itu berbeda dengan gelap. Ya, perbedaannya sangat mencolok. Itu artinya saudara dan saya harus berbeda dengan dunia yang gelap ini secara mencolok. Artinya apa? Artinya di dalam kejujuran kita harus berbeda secara mencolok dengan orang dunia. Dalam kerajinan kita harus berbeda. Dalam berlalu lintas, dalam hal sogok menyogok yang dilakukan oleh dunia, dalam hal jam karet atau suka terlambat. Jadi ada banyak hal di mana kita harus berbeda dengan orang-orang dunia. Pada waktu ketika kita dimusuhi, ada orang yang menjengkelkan, kita harus berbeda dengan orang dunia. Tuhan Yesus katakan, kamu dengar gigi ganti gigi, tetapi kita diajarkan Tuhan untuk bagaimana mengasihi orang yang menganiaya kita atau membenci kita. Bahkan kita diminta mengampuni. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, ini adalah panggilan kita. Kita harus berbeda secara mencolok. Pada waktu kita menghadapi kesulitan, penderitaan, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh menghadapinya seperti orang-orang dunia menghadapi, di mana mereka mengeluh, di mana mereka marah. Itu adalah sikap orang-orang dunia. Kita harus mencolok ketika menghadapi penderitaan, kesukaran. Kita harus melihatkan ekspresi yang bergembira, bukan hanya dari luar tetapi dari dalam. Jadi itulah ekspresi-ekspresi yang harus kita berbeda secara mencolok dengan dunia. Kalau dunia menyenangi dosa, kita sebaliknya. Kita tidak suka akan dosa, kita benci akan dosa. Jadi kita harus perlihatkan itu kepada orang, karena artinya firman Tuhan tadi dikatakan kota yang terletak di gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya kehadiran kita di dunia tidak mungkin tidak dilihat orang. Orang pasti melihat kita. Jadi jangan sampai ada orang yang berkata hidupnya orang Kristen kok seperti itu. Itu artinya satu sindiran kita hidup seperti itu, seperti di dalam gelap. Jadi
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil sekali lagi untuk memantulkan terang dari Tuhan, supaya kita juga menjadi lilin-lilin kecil yang menerangi sekitar kita. Yang kedua, terang itu memberi petunjuk. Ini bisa kita lakukan dengan banyak hal. Kita bisa memberitakan Injil, kita bisa memberi nasihat, kita bisa memberi teguran, tentu sekali lagi dengan penuh kasih, bahwa kita memberi petunjuk, menegur karena kita mengasihi. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu betapa fungsi terang itu betul-betul memberi petunjuk arah, petunjuk jalan. Apa yang terjadi ketika gelap? Maka orang akan bisa tersesat. Tetapi di tengah kegelapan orang membawa obor, di tengah kegelapan orang membawa senter, itu memberi petunjuk. Jadi kehadiran kita harusnya di tengah dunia yang tersesat, di mana banyak orang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri, atau tidak bisa lagi membedakan hal yang baik dan yang jahat. Kita harus memberi petunjuk. Hidup kita harus menjadi teladan. Dengan demikian orang akan menemukan Allah dengan melihat hidup kita, hidup keluarga kita. Jadi dengan kita menjadi teladan, sesungguhnya kita memberi petunjuk arah, sehingga orang bertanya, wah, orang Kristen itu luar biasa. Hidupnya sungguh memberi inspirasi, memberi petunjuk untuk bagaimana orang bisa mengenali Allah kita. Poin yang ketiga, terang itu dibutuhkan. Ya, terang itu dibutuhkan. Kalau lampu kamar kita mati, lampu kamar mandi, lampu kamar tidur, kamar tamu, maka yang kita lakukan, kita tidak menunda-nunda waktu untuk segera membeli lampu yang baru dan segera memasangnya. Karena memang terang itu kita butuhkan untuk belajar di ruang belajar. Betapa waktu siang itu sesungguhnya waktu yang dinanti-nanti untuk kita semua orang di seluruh dunia melakukan sebuah banyak aktivitas di dalam bekerja. Jadi betapa terang itu dibutuhkan. Bagaimana matahari itu dibutuhkan terangnya. Demikian juga kehadiran kita di dunia ini harusnya menjadi sesuatu yang dibutuhkan bagi dunia. Bukan sebaliknya, kehadiran kita menjadi sampah bagi keluarga, menjadi sampah bagi masyarakat, menjadi sampah bagi dunia, sehingga kehadiran kita tidak dibutuhkan. Terang itu dibutuhkan. Kehadiran kita sesungguhnya harus membuat kita ini dibutuhkan. Kita dibutuhkan oleh gereja kita dibutuhkan kehadirannya di keluarga kita dibutuhkan di manapun kita berada. Jadi artinya terang itu sungguh membawa arti. Kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada, mari kita menjadi terang dunia. Dan mulailah itu dari keluarga kita. Biarlah jam terbang di dalam keluarga kita itu kita latih terus, sehingga ketika kita di masyarakat, ketika kita di sekolah, ketika kita di pekerjaan, ketika kita di medsos, di dunia internet, kehadiran kita akan menjadi terang bagi para
YouTuber Kristen. Hendaknya konten-konten kita juga menjadi konten-konten yang terang, yang membawa inspirasi orang dekat dengan Tuhan, dan jangan sebaliknya. Selamat menjadi terang dunia. Yang lalu biarlah berlalu. Kalau yang lalu kita hidup dalam kegelapan, mari bertobat dan hiduplah menjadi terang dunia. Kiranya kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita dan menjadikan hidup kita semakin berarti untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga Tuhan boleh tersenyum bangga melihat kehadiran kita menjadi lilin-lilin kecil yang mampu menerangi dunia yang gelap. Biarlah kumpulan terang, kumpulan kita dari terang-terang kecil akan semakin besar nyalanya untuk menerangi dunia yang gelap. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam misi. Amin.